PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Ya, kau meninggalkan Gunung Lawu 7 tahun yang lalu. Ya, lama sekali. Ketika kau masih tinggal di padepokan Gunung Lawu, menjadi muridku, kau nampak segar dan mudah belia. Tapi sekarang, meskipun kau tetap cantik, tapi kau nampak dewasa sekali, seperti perempuan yang sudah punya anak. Pengembaraan saya. Setelah turun gunung, meninggalkan Gunung Lawu, banyak sekali saya menemukan hal-hal yang membuat saya cepat dewasa. Laki-laki? Ya, diantaranya begitu. Dasar. Alah, guru lebih-lebih lagi. Hus, kalau aku pakai aturan, tidak asal laki-laki, macam kau. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, bukan? Tapi saya kagum pada guru. Tetap saja seperti dulu. Cantik dan bahenol, awet muda. Kau juga aku ajari untuk bisa awet muda, ya kan? Lupa lagi, guru. Catatan obat ramuan awet mudanya juga hilang. Kau teledor. Iya. Nah, kenapa kau berlari-lari seperti dikejar macan? Dan nampak kau sangat panik, sehingga aku perlu menghentikan dengan melontarkan bunga anggrek jingga. Maaf, guru. Baru kali ini saya berbuat pengecut. Pengecut? Ya, terpaksa jadi pengecut sebab saya tidak mau lekas-lekas mati. Oh, kau bertarung? Benar, guru. Dengan orang asing. Orang asing? Orang Tibet. Tibet? Ya. Negeri Tibet di lereng Gunung Himalaya? Gunung Himalaya? Di mana itu, guru? Payah. Gunung Himalaya saja tidak tahu. Di India, bocah ayu. Duh, jauh sekali. Iya, memang jauh. Gila. Jauh-jauh datang ke sini cuma untuk mencari Satria dan Mantili. Apa? Mencari Satria dan Mantili? Iya, muridnya dibunuh oleh Satria. Siapa mereka? Maksudku namanya. Kampala dan Targu. Kampala dan Targu? Ya. Biksu? Ya. Mereka berpakaian begawan. Memakai jubah kuning, kepalanya gundul, dua-duanya gemuk dan pendek. Mereka sudah tua, tapi mukanya nampak masih segar, seperti bocah. Iya, para biksu memang selalu nampak segar. Wajahnya berseri-seri. Mantili saya tahu. Tapi Satria itu siapa, guru? Satria itu Brahma. Hah? Brahma? Iya. Satria nama samarannya kalau dia sedang mengembara. Biasanya ada tambahannya, yaitu Madangkara. Jadi lengkapnya Satria Madangkara. Kalau begitu, biksu Kampala dan Targu itu mau mencari Brahma dan Mantili. Iya, aku rasa perkara itu waktu terjadi kemelut di Mamrati bekas kerajaan Mataram. Iya. Lalu, kenapa kau bentrok dengan mereka? Saya goda. Digoda? Iya. Aduh, kau kelewatan, Ambar. Biksu digoda. Apa kau kekurangan laki-laki? Habis? Dia mau membubarkan perjudian? Oh, kau sedang berjudi? Iya. Kita sampai di sebuah desa, Kakang. Sebuah desa yang besar dan ramai. Mudah-mudahan kita sudah dekat ke Madangkara. Ya, sebaiknya kita bertanya pada orang-orang di sini. Nampaknya ada sebuah pesta di rumah yang sana itu, Kakang. Banyak orang dan ramai suara tertawa. Melihat bentuk rumahnya, seperti sebuah rumah makan. Ya, mungkin orang yang mengadakan pesta menyewa rumah makan itu sebagai tempat berpesta. Ya. Ayo, pasang. Pasang. Ayo. Ambar, pasang lagi. Kau kan sedang menang. Bosan? Menang terus? Hari ini kau memang sedang hangat
Memang menang terus. Makanya pasang lagi, biar duit orang habis semuanya. Beres. Nih, aku pasang nomor 8, 5 ringgit. Wah, 5 ringgit. Wah, 5 ringgit. 5 ringgit. Gila. Aku bisa bangkrut nih. Udah, jangan banyak omong. Ayo putar dari sintirnya. Putar. 8. Aku menang lagi. Waduh, sialan. Kalah lagi aku. Aku kalah. Gadis itu memang lalu. Omi Tahut. Menang. Omi Tahut. Siapa itu yang ngomong? Suaranya kencang benar. Diam semua. Ada orang yang punya tenaga dalam hebat. Bicara dari jarak jauh. Itu orangnya. Pasti 2 orang yang berkepala gundul dan gemuk itu. Sebab biasanya bentuk manusia yang begitu punya ilmu yang tinggi. Oh, iya, mungkin. Hati-hati. Nampaknya mereka para pegawai. Mereka berjalan menuju ke sini. Omi Tahut, rupanya di sini sedang ada perjudian. Sungguh sayang. Tempat yang permai dan elok menjadi kotor oleh... Tutup mulutmu. Jangan kau mentang-mentang memakai jubah begawan. Kau sok suci. Omi Tahut, seorang gadis yang cantik dan masih muda sudah terjerumus ke dalam... Alah, jangan suka begitu Kita hidup masing-masing saja. Kau tidak suka judi, aku suka. Nah, bebas kan? Bukan, Mai. Ayolah, daripada berdiri di situ, panas. Masuklah, kita omong-omong. Kalau kau tersenyum, ternyata kau cukup tampan. Nona, kami ini sedang menempuh perjalanan menuju ke Madangkara. Oh. Apakah benar jalan ini yang sedang kami tempuh? Oh, itu perkara gampang. Ayo, masuklah. Sebab Madangkara ada di dalam. Hei, Nona. Harap berlaku sopan terhadap seorang biksu. Kok galak bener? Apakah aku kurang cantik? Nona, kau cantik. Sayang, kau murahan. Diam kau. Aku tidak bicara sama kau. Mulut kau harus dijaga, Nona. Diajak ramah-ramah, marah. Aku gedor kepala kau yang licin gundul itu, tahu rasa? Keparat. Targo, sabar Targo. Kita tidak perlu ribut dengan Nona ini. Sebab tujuan kita hanya bertemu dengan Satria dan Mantili. Satria? Mantili? Ya, begini Nona. Kami ada perkara cukup penting dengan kedua pendekar 2 sejoli itu. Pasti urusan bunuh-membunuh, iya kan? Murid saya tewas oleh Satria. Oh, jadi mau membalas dendam? Itu perkara gampang. Marilah, masuk dulu. Sebab tentu kalian capek sehabis menempuh perjalanan jauh. Iya, di dalam kita bisa makan-makan dan minum-minum. Boleh. Tapi perjudian harus dibubarkan. Oh, itu tidak bisa. Judi itu tidak baik, Nona. Sayang, kau masih muda. Alah, jangan bicara baik atau buruk. Di sini bukan tempatnya. Di sini tempat bersenang-senang. Ayo, masuklah. Saya tidak bisa. Kalau begitu, silahkan berlalu. Dan jangan ganggu kami. Saya mohon, perjudian ini dihentikan. Kau tidak punya urusan dengan apa yang terjadi di sini. Nona, patuhilah perintah seorang biksu. Kau banyak omong. Sana pergi. Ayo minggat. Jangan sampai aku marah. Kau kasar, Nona. Keparat. Kau menyerang aku dengan pukulan jarak jauh pakai tenaga dalam. Kau mau bikin ribut di sini ya? Kiat! Begitulah, Guru. Saya bertarung dengan Sitarku, pengawal biksu Kampala. Kau yang kalah? Ya, dan melarikan diri sampai ke sini. Lalu bertemu dengan Guru. Sekarang, mari kita cari mereka. Guru mau menantang mereka untuk bertarung? Bagaimana nanti saja. Yang penting, aku ingin tahu seperti apa macamnya orang dari negeri Tibet itu. Dan sampai di mana tingkat ilmu kadikjayaannya.
sampai berani mencari Brahma dan Mantili. Iya, kita gempur saja mereka. Pasti masih berada di tempat yang tadi. Tuh, orang-orang penduduk Kademangan Dumadak masih ramai membicarakan kejadian tadi. Yang mana orang Tibet itu? Mungkin sedang ke rumah Ki Demang barangkali. Hei, Bandar! Nah, itu Ambar kembali lagi. Waduh, berdua, waduh, pasti dia memanggil temannya sama pendekar. Hei, mana dua orang manusia gundul itu? Waduh, sudah pergi. Sudah pergi? Ya, ke sana. Ke timur. Wah, kita terlambat, Guru. Mereka sudah pergi. Ini guru kau, Ambar? Iya. Yang benar. Memangnya kenapa? Seorang guru kok masih muda. Sebaya dengan kau, cantik dan bahenoi. Dasar mata keranjang. Ya, tidak dapat kau muridnya. Gurunya kan boy ya. Siapa tahu guru kau mau sama aku. Jangan main-main sama guruku ya. Sama aku kau boleh main iseng. Iya. Tapi sama guru Lasmini, sekali tiup kau bisa mampus. Mental dan nyangkut di pohon kelapa itu. Percaya, kau saja hebat, apalagi gurunya. Waduh. Bagaimana guru? Orang yang kita cari sudah pergi. Kita cari sampai ketemu. Cepat benar mereka menghilang. Mereka orang-orang yang dikjaya. Tentu mereka mempergunakan ilmu lari cepat. Maksudnya ingin cepat sampai di tujuan. Tidak mungkin, Ambar. Sebab mereka bukan sedang memburu musuh, melainkan sedang mencari jejak, menelusuri jalan yang menuju ke Madangkara. Jadi mereka akan berjalan biasa dengan harapan bertemu dengan siapa saja di jalanan yang bisa memberi petunjuk pada mereka di mana letaknya kerajaan Madangkara. Kalau begitu, ada kemungkinan mereka sudah membelokkan arah perjalanan. Bukannya menuju ke Wetan, melainkan ke wilayah Kulon. Kenapa begitu? Sebab mungkin saja mereka bertemu dengan seseorang di perjalanan dan orang itu mengetahui di mana letaknya Madangkara. Nah, tentu dengan cepat mereka berubah haluan. Semuanya belum pasti. Lebih baik kita juga melakukan hal yang sama. Kalau bertemu dengan seseorang atau sebuah desa, kita tanyakan saja, apakah mereka pernah melihat dua orang manusia gundul yang berjubah biksu? Iya, Guru. Kau jangan menyebut aku guru. Loh, kenapa? Aku sekarang risih kalau dipanggil guru. Lagi pula, kau bukan muridku lagi, hanya bekas. Iya, tapi saya tetap mengakui Guru Lasmini sebagai guru saya. Umur kita memang berbeda cukup jauh. Tapi dari penampilan, tidak berbeda. Bahkan nampak sebaya. Nah, untuk bebasnya, kita berteman biasa saja. Kau panggil langsung namaku. Saya tidak mau bersikap kurang ajar. Aku yang minta. Baiklah, Lasmini. Rasanya janggal, aneh memanggil guru dengan menyebut namanya langsung. Lama-lama kau akan terbiasa. Baik, Lasmini. Maaf. Nah, itu bisa. Tapi nanti jadi saingan. Saingan? Iya. Kalau ada laki-laki bagaimana? Kita sama-sama muda. Nanti akan jadi rebutan laki-laki. Aku akan mengalah. Iya, tapi kalau laki-laki itu maunya sama Lasmini, lebih baik saya yang mengalah. Aku sudah sampai di perbatasan wilayah Kulon dan wilayah tengah. Hai, ada pohon tumbang. Gila, tidak ada angin, tidak ada gempa. Kenapa pohon itu tiba-tiba runtuh? Kalau pohonnya sudah tua, bisa dimengerti. Mungkin akarnya sudah rapuh. Tapi pohon itu muda dan kuat. Siapa itu? Seorang gadis berdiri di atas tanggul sambil tertawa. Kaget ya? Rasanya aku pernah lihat kau. Siapa aku? Siapa ya? Dan di mana? Belum tua sudah pikun. Aku, Yulidar, dari Padepokan Gunung Lawu. Oh iya, benar.
Kau Yulidar, muridnya Lasmini. Lama sekali kita tidak bertemu. 7 tahun yang lalu, kita pernah berselisih di kaki Gunung Lawu. Kau masih tetap menawan seperti dulu. Kau banyak berubah. Kau nampak tua, Abilawa. Tiap hari aku bergulat dengan lumpur. Bergulat dengan lumpur? Memangnya kau jadi apa? Tukang mencangkul di sawah. Oh, kau jadi petani? Iya. Kenapa kau menyia-nyiakan hidupmu? Menyia-nyiakan hidup? Iya. Seharusnya sebagai seorang pemuda, kau memperdalam ilmu kedikjayaan. Nanti, kau bisa jadi tokoh nomor 1 di rimba persilatan. Orang-orang takut sama kamu. Apa tidak sebaliknya? Maksudmu? Hidup sebagai seorang pesilat justru membuat hidup kita menjadi sia-sia. Mengembara ke sana kemari tanpa arah tujuan. Di mana-mana cari musuh, berkelahi, membunuh. Oh, betapa sia-sianya hidupmu. Kenapa mumpung masih muda tidak mendarma baktikan hidupmu untuk kesejahteraan manusia? Dengan menjadi petani, kita akan bisa membuat orang tidak kelaparan. Aku bukan petani, tapi aku punya uang untuk beli nasi. Nah, aku tidak pernah kelaparan. Meskipun punya uang, kalau tidak ada beras, mau makan apa? Beras di mana-mana banyak, sawah di mana-mana luas, petani sangat banyak, bukan hanya kau seorang. Memang, tapi kalau anak-anak muda tidak mau lagi jadi petani, semuanya ingin jadi pendekar, jagoan berkelahi. Lama-lama sawah-sawah pada nganggur. Sebab tidak ada petani lagi yang mau turun ke sawah. Masa depan persediaan beras bisa gawat dan berbahaya. Sebab bahaya kelaparan akan timbul. Kau pintar ngomong. Mentang-mentang pernah belajar di Madangkara. Iya, aku sangat bersyukur dapat merasakan belajar di Madangkara. Sebab manfaatnya sangat besar bagiku. Orang yang kau puja-puja, yaitu Brahma, juga seorang pendekar. Nah, bagaimana katamu tentang dia? Tuanku Brahma pendekar sambilan. Apa? Pendekar sambilan? Perkataan apa itu? Maksudku, jadi pendekar hanya sewaktu-waktu saja. Tidak menjadi pekerjaannya yang utama. Pekerjaan utamanya adalah jadi raja. Pemimpin yang mengatur kesejahteraan rakyat. Jadi beliau lebih mulia daripada seorang pendekar biasa. Beban yang dipikulnya sangat berat. Sebab bukan hanya menegakkan keadilan dan kebenaran saja, tapi lebih dari itu. Kau terlalu mengagumi Brahma. Aku hanya ingin mencontoh yang baik. Bukan hanya tuanku Brahma yang aku contoh cara hidupnya, tapi siapa saja yang baik aku contoh, yang buruk aku buang. Lalu sekarang kau mau kemana? Ke Madangkara. Mau memperdalam ilmu pertanian? Ada perkara yang sangat penting, yang menyangkut langsung pribadi tuanku Brahma dan Gusti Dewi Mantili. Perkara apa? Ada 2 orang biksu dari negeri Tibet akan menuntut balas kematian muridnya yang tewas oleh tuanku Brahma. Orang Tibet? Mau balas dendam pada Brahma dan Mantili? Benar. Muridnya itu siapa? Begawan Kapimonda. Seorang begawan ilmunya sangat tinggi. Yang datang adalah gurunya. Tentu dia seorang yang memiliki ilmu kedikjayaan paling tinggi. Makanya dia berani menyeberangi lautan untuk menantang Brahma. Menurut kata orang-orang juga begitu. Kesaktian biksu Kampala itu seimbang dengan kesaktian tuanku Brahma. Sekarang ada di mana mereka? Pergi ke wilayah wetan. Loh, katanya mau ke Madangkara. Kenapa jadi ke timur? Temanku, Abikana, agak cemas kalau orang itu bertemu dengan tuanku Brahma. Lalu dia berkata, Madangkara ada di wilayah wetan. Maksudnya, agar orang dari Tibet itu tersesat dan digempur oleh jago-jago dari wilayah wetan. Baik, aku kejar mereka. Gila. Kenapa si Yulidar jadi bernafsu ingin mengejar biksu Kampala? Apa urusannya? Apakah dia mau membela tuanku Brahma? Tidak mungkin. Sebab dia benci sekali pada orang-orang Madangkara. Masa bodoh. Dia kan seorang pendekar. Pasti ingin menjajal ilmu kesaktian orang Tibet. Mungkin sekali-sekali ingin tahu rasanya bertarung dengan orang dari negeri asing. Lebih baik aku meneruskan perjalanan ke Madangkara. Hiya! Ayo, angkat lagi. Angkat lagi itu. Angkat lagi. Ya. 1,
Kampala. Ya, Rupanya di bawah sana ada orang sedang membuat jembatan. kasihan mereka. Mereka bekerja lambat sekali. Menyeret kayu-kayu gelondongan yang besar-besar dari bawah mendaki tanjakan. Rupanya mereka sedang membuat jembatan besar dan panjang. Sebab kayu-kayu gelondongan itu banyak sekali. Tapi kalau caranya bekerja seperti itu, kapan selesainya? Ya, mereka tidak mempergunakan alat-alat yang dibuat khusus untuk mengangkut kayu gelondongan. Bahkan tidak mempergunakan kerbau atau sapi satu ekor pun. Marilah kita tolong mereka. Menolong mereka? Ya, dimanapun kita berada, harus mencari persahabatan. Kita datang ke negeri Jawa Dwipa ini juga tidak bermaksud mencari keributan. Terhadap Satria dan Mantili sekalipun, kalau bisa, dapat menjadi sahabat kita. Apakah itu bisa? Sebab mereka membunuh muridmu. Kalau bisa. Kalau tidak, apa boleh buat? Iya. Nah, mari kita bantu orang-orang yang sedang bekerja itu. Baik. 1, 2, 3. Berhenti. Berhenti kita. Nampaknya suatu pekerjaan yang berat. Maaf, saya mengganggu. Saya Kampala, dan ini teman saya, Targu. Rupanya para biksu sedang melakukan perjalanan. Dan nampaknya dari negeri yang jauh. Benar, kami dari negeri Tibet, jauh di seberang lautan. Selamat datang di sini. Terima kasih. Pekerjaan membuat jembatan ini saya lihat sangat berat sekali. Harus mengangkut sejumlah kayu gelondongan yang besar-besar dari bawah dinaikkan ke sini. Betul Tuan. Tapi biarlah, kami bekerja perlahan-lahan saja. Lama-lama tentu akan selesai juga. Iya. Tapi kalau bisa lebih cepat, tentu akan lebih bagus, bukan? Tentu saja Tuan. Nah, kenapa tidak memakai tangga menara berkait untuk menaikkan kayu-kayu gelondongan itu? Atau mempergunakan sapi dan lembu daripada diseret-seret oleh tenaga manusia seperti itu? Biayanya Tuan, sangat berat. Kami ini orang-orang desa yang terpencil, jauh sekali dari kota. Iya. Yang kami punya ya hanya seperti inilah Tuan. Kalau kami bantu, boleh? Bantu? Iya. Tuan hendak membantu kami dengan cara yang bagaimana? Tapi hendaknya Tuan jangan membantu kami dengan sejumlah uang untuk permodalan membuat alat-alat yang besar dan lengkap. Kami ini orang-orang desa kecil, tidak akan sanggup mengembalikannya, Tuan. Bukan. Kami bukan mau membantu dengan uang, tapi dengan ini, tenaga dalam. Kami percaya, sebab tuan-tuan sebagai biksu tentu memiliki ilmu kesaktian yang sebanding dengan para pendekar. Tapi kami bukan sedang bertempur, Tuan. Kami cuma bertempur dengan kayu-kayu gelondongan. Kami juga bisa bertempur dengan kayu-kayu gelondongan. Coba, aku pinjam tali itu. Cakil, berikan tali itu kepada Tuan biksu. Baik, Mandor. Ini, Tuan. Iya. Kakang Kampala. Ya. Dari atas ya. Saya dari bawah. Ya. Itu dari atas yang tadi yang botak dari atas. Apa yang mau mereka kerjakan? Satu orang dari atas tanggul, dan seorang lagi di bawah. Jagat Dewa Batara. Tenaga mereka melebihi kerbau. Dengan gajah juga. Tenaga mereka 10 kalinya. Dengan mudah mereka menarik, mendorong, dan menyeret kayu-kayu gelondongan dengan cepat. Yang seorang mendorong dari bawah, yang satunya lagi menarik dari atas pakai tali. Berulang-ulang dengan cepat, sampai kayu gelondongan yang bertumpuk-tumpuk itu habis semuanya tanpa terkecuali. Orang-orang yang sakti. Hanya dalam satu hari, kayu gelondongan yang banyak itu beres semuanya, dipindahkan ke atas sini. Nah, kami telah menolong saudara-saudara. Iya, Tuan. Sekarang ganti saya yang minta tolong. Tuan sedang kesusahan apa?
Sebelumnya saya mohon maaf. Oh iya. Saya menolong saudara-saudara bukan karena ada pamrih, melainkan saya benar-benar harus ditolong. Yaitu, kami ingin tahu di mana letaknya kerajaan Madangkara. Ya. Adakah yang tahu di antara saudara-saudara? Tuan, saya ini orang desa kecil. Juga para pekerja itu semuanya orang dusun, Tuan. Kami tidak pernah pergi kemana-mana. Paling jauh kami hanya pergi ke sawah dan ke sungai. Iya, jadi pengetahuan kami tentang negeri orang tidak banyak tahu, Tuan. Iya, tapi pernah saya dengar kalau tidak salah kerajaan Madangkara itu adanya di wilayah Kulon. Wilayah Kulon? Iya, itu pun hanya dengar-dengar saja, Tuan. Belum tentu pasti, Tuan. Iya, untuk kepastiannya lebih ya Tuan pergi ke ibu kota saja. Di sana pasti banyak yang tahu, Tuan. Ibu kota apa? Oh, ya, ibu kota kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit? Oh, iya, Tuan. Namanya Desa Seganggeng. Seganggeng? Iya, masuk ke wilayah kerajaan Majapahit. Wah, kalau memang Madangkara itu letaknya di Kulon, kita ini kena tipu. Lebih baik kita pergi dulu ke ibu kota kerajaan Majapahit untuk mendapatkan keterangan lebih jelas. Ya, sebaiknya memang begitu. Saya kesepian, Kakang Brahma. Kesepian bagaimana, Mantili? Anak saya, Paksi Jaladara, tidak pernah ada di rumah. Rumah yang besar itu sunyi sekali kalau Paksi tidak ada di rumah. Saya hanya berdua saja dengan Kakang Kutawa. Anakmu Paksi Jaladara sudah besar. Tentu teman-temannya semakin banyak. Dan sekaligus pula akan banyak acara di luar rumah. Iya. Nah, memang begitulah keadaannya, Mantili. Semuanya akan kembali kepada keadaan semula. Maksud Kakang Brahma? Sepasang suami istri. Pertama membina rumah tangga. Hanya berdua saja. Tak lama kemudian lahir anak pertama. Lalu lahir anak kedua, ketiga. Maka keadaan menjadi ramai. Rumah kita menjadi hiruk pikuk oleh suara anak-anak. Suasana menjadi meriah dan sibuk. Kemudian waktu berjalan terus. Anak-anak semakin besar dan dewasa. Mereka sekarang lebih sering berada di luar rumah daripada di dalam rumah. Maka sepasang suami istri itu mulai merasa kesepian. Apalagi kalau semuanya sudah berkeluarga. Maka keadaan kembali kepada semula. Tinggal berdua saja. Sebab anak-anak semuanya sudah berkeluarga. Tidak tinggal satu rumah lagi dengan kita. Benar, Kakang Brahma. Sekarang masih mending. Paksi kalau sore pulang ke rumah. Jadi saya tidak terlalu kesepian. Tapi nanti kalau dia sudah menikah, tentu dia akan tinggal di rumahnya sendiri. Maka saya hanya tinggal berdua dengan Kakang Kutawa. Itu sebagai gambaran, Mantili. Semuanya akan kembali kepada asalnya semula. Semua manusia, beserta seluruh isi alam semesta ini, nanti di hari akhir akan kembali kepada asalnya semula. Daulat Tuanku Sri Baginda yang mulia. Ada apa, pengawal? Seorang pemuda dari Mamrati mohon menghadap Tuanku. Dari Mamrati? Iya. Apakah dia menyebutkan namanya? Dia mengaku bernama Abilawa. Abilawa. Suruh dia masuk, cepat. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku Raja Agung Madangkara. Hamba Abilawa menghaturkan sembah. Abilawa. Sembahmu aku terima. Kemarilah, lebih dekat denganku. Daulat Tuanku. Apa kabar, Abilawa? Rasanya lama sekali kau tidak kesini. Ampun, Tuanku. Hamba telah bersikap tidak terpuji. Sekian lama tidak menunjukkan bakti berkunjung kemari. Menunjukkan bakti dengan berdatang sembah tidak menjadi keharusan yang aku inginkan. Tapi yang aku inginkan ialah bagaimana kabarmu selama ini di Mamrati. Sebab itulah yang merupakan terpenting darimu setelah sekian lama meninggalkan Madangkara. Berkat doa restu Tuanku, saya dan kawan-kawan berhasil mewujudkan apa yang Tuanku ajarkan kepada saya, yaitu ilmu pertanian.
Syukurlah bila demikian. Berarti ketidakmunculanmu di sini sekian lama karena diakibatkan kesibukan merawat dan membentuk desamu, Desa Mamrati. Demikianlah adanya tuanku. Meskipun tidak terlalu gemilang, namun saya bersama 4 kawan lainnya berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat Desa Mamrati. Oh, bahagia aku mendengarnya, Abilawa. Sebab bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat adalah suatu pekerjaan yang paling mulia. Daulat tuanku. Namun berita bahagia yang hamba bawa ini sedikit terganggu. Manakala ada sebuah perkara yang tidak diharapkan, yang langsung menyangkut diri pribadi tuanku, beserta Gusti Ayu Dewi Mantili. Apa? Menyangkut aku juga? Daulat Gusti Ayu. Cepat katakan, perkara apa itu? 2 orang tokoh dari negeri Tibet telah datang di Mamrati, hendak menjumpai tuanku dan Gusti Ayu. Dari Tibet? Daulat Gusti Ayu. Mereka bernama Biksu Kampala dan Bagawan Targu. Biksu Kampala, Begawan Targu. Mereka datang disebabkan muridnya, yaitu Begawan Kapimonda, telah tewas oleh tuanku di dalam pertempuran di Candi Borobudur. Jagat Dewa Batara. Aku tidak mengira Begawan Kapimonda murid seorang biksu dari negeri Tibet. Tapi Begawan Kapimonda bukan orang Tibet. Logat bicaranya, warna kulitnya, dan lainnya sama dengan kita, orang Jawa Dwipa. Hamba kurang mengerti, Gusti Ayu.